misalkan di suatu kasus itu kita udah ngajuin sekian banyak material, ternyata banyak yang nggak cocok, kita cariin lagi sampai cocok gitu, bahkan bisa untuk satu proyek itu ngumpulin bisa buka showroom lah. Sampai sebanyak itu loh. Assalamualaikum sahabat Sikons. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Raihan. Di sini saya duduk bersama Pani Am. Di episode 4 ini kita bakal bahas sedikit banyak tentang dunia perfinansan dan purchasingan, ya Pak ya? Purchasingan. Nah, penasaran nggak sih bakal apa aja yang kita bahas? Langsung aja kita tanya ke sumbernya. Perkenalkan, saya Ahmad Niam Zaidan. Saya di Sikons itu sebagai Purchasing and Finance Project. Gitu. Nah, Pani Am, Ya. jadi untuk pekerjaan purchasing dan finance project itu kayak gimana sih Pak? Pekerjaan saya itu berkaitan dengan spesifikasi material ya, yang ada di RAB kontrak, proyek yang kita kerjakan. Mostly sih kebanyakan buat material-material finishing. Oh, finishing. Itu sih. Dan juga terkait hubungan dengan owner ya, karena ya masalah spesifikasi kontrak. Jadi gitu. Nah, Pak, kalau misalnya kan kita ngomongin hubungan komunikasi dengan klien ya. Betul. Kadang kan di klien ini ada klien yang mempunyai keinginan-keinginan yang terbaik gitu kan. Nah, betul. ada nggak sih kejadian-kejadian yang unik atau kejadian yang membekas banget deh ke Pani Am gitu? Ya, karena sesuai dengan yang Sikon inginkan. Jadi tenang. Jadi menjadi tenang, membangun bersama Sikon gitu. Terus kemudian jadi customer satisfaction itu yang utama bagi Sikon gitu. Jadi banyak selama pembangunan itu karena pada dasarnya rumah itu adalah rumah yang owner impikan. Iya. Sehingga banyak spesifikasi material tuh yang selalu berubah-ubah. Oh iya. Selalu berubah. Pasti sih itu ya. Pasti. Karena kan mungkin klien ini waktu hari H itu mintanya kayak gini. Terus tiba-tiba nanti ngelihat yang lain-lain, kayaknya bagus juga ya. Itu dia. Kadang-kadang kayak gitu kali ya. Betul. Jadi referensi akhirnya selama kan pembangunan nggak sebentar tuh ya. Jadi referensi itu semakin banyak sehingga keinginan owner tuh banyak juga gitu, karena ya namanya juga rumah salah satu spend terbesar ya kan? Dalam hidupnya, terus nanti mereka juga yang akan pengen nempatin itu gitu kan. Jadi ya pengennya ketika di rumah ya tenang aja di rumah gitu, udah nggak mikirin apa-apa. Jadi setelah beraktivitas penuh misalkan, ya pengennya ketika sampai rumah tenang, nggak mikirin, gitu ya. Aduh sudut ini kok kayaknya kurang atau apa gitu. Nah tapi Pak, kalau misalnya ngomongin material juga ya, kan pasti mungkin, saya juga nggak tahu ya karena mungkin saya bukan anak teknik ya. Jadi di Sikons ini kan pembangunan ke seluruh Indonesia. Betul. Dan juga kita tuh kan udah melayani ke pembangunan yang terakhir itu sekarang di Pasaman Barat yang paling jauh ya Pak? Atau di Brau? Ya, dua itu. Oh, pokoknya itu paling ujung ya. Jauh itu pokoknya itu paling ujung sahabat Sikons yang Sikons bangun itu. Luar pulau lah. Nah, udah luar pulau. Untuk misalnya nih di kota dua ini antara Brau dan Pasaman Barat, ada nggak sih kayak kesulitan-kesulitan kayak mengirimkan material gitu? Biasanya tuh kalau misalnya mungkin kan di daerah-daerah seperti itu kayak mungkin ada klien tuh pengen yang gini gitu. Cuman kan kadang suka nggak ada juga kan. Nah itu kayak gimana sih Pak biasanya dari Sikon sendiri? Nah memang karena supply material banyak itu di Pulau Jawa, dan proyek kita itu ada target kita sih bisa dimanapun ya di Indonesia. Amin. Jadi yang jadi masalah itu kebanyakan distribusi. Distribusi karena ya banyak material itu pasti pusatnya ya di Jawa gitu kan. Sehingga mau nggak mau
kalau itu udah ada di RAB kontrak, ya mau nggak mau harus seperti itu untuk menjaga amanah sama kepercayaan, kepercayaan dari klien gitu kan. Ya jadi mau ke Berau, mau nanti pun ujungnya di Pasaman gitu atau di Payakumbuh itu ya harus diusahakan material yang ada di RAB kontrak itu sampai di sana gitu. Jadi gitu sahabat Sikons. Jadi kalau misalnya emang mau bangun rumah sama Sikons, nggak perlu kayak risau atau kayak gundah kayak ini kayaknya nggak bakal ada deh materialnya. Tenang aja, kan kita membangun bersama Sikons. Karena sesuai dengan moto kita yaitu bangun rumah bersama Sikons, jadi lebih tenang. Nah, gitu. Nah kalau misalnya SOP untuk purchasing kayak gitu atau kayak di proyek itu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Kayak supply-nya kayak gitu. Jadi ya seperti tadi yang dikatakan, owner itu sudah banyak referensi selama pembangunan. Jadi apapun keinginan owner itu pasti akan kita tampung dulu. Jadi setelah kita tampung, terus kita diskusikan bersama tim. Kalau misalkan ada singgungan dengan arsitek, pasti akan kita fasilitasi dengan arsitek. Karena namanya kontraktor ya, ada batasan memang yang harus tidak bisa diabaikan gitu. Kayak misalkan kan mungkin owner udah referensinya banyak sehingga pengen pasang ini pasang itu. Nah itu kalau misalkan kita terima semua itu nggak bisa tuh, karena di sini namanya hasil karya ya, apalagi juga ini hasil karya arsitek gitu. Itu harus diapprovalkan dulu. Kalau misalkan itu nggak lari dari desainnya tersebut, itu pasti akan kita fasilitasi. Terus kemudian kalau ada singgungan dengan arsitek tadi, kita kirimkan dulu desain perubahannya seperti apa. Kalau sudah di-approve oleh owner, baru akan kita sampaikan rencana anggaran biayanya untuk perubahannya itu. Jadi sebelum kita eksekusi perubahan itu, RAB itu juga harus sudah disetujui dulu supaya menjaga agar nanti jadi perubahan itu tuh ada impact-nya loh gitu, nggak tiba-tiba ketika di akhir gitu ada yang merasa kok gini, kok jadi segitu gitu. Jadi kan sensitif ya, ini kan karena masalah anggaran ya, jadi sensitif. Jadi masalah anggaran itu harus kita clearkan dulu. Jadi kalau misalkan sudah dari anggaran sudah oke, baru kita distribusikanlah, belanjakan materialnya, terus distribusikan materialnya gitu. Jadi prosesnya agak panjang. Oke, mantap. Oh iya Pak, untuk approval material itu kan misalnya kayak ini ya contoh-contohnya. Ya, ini salah satu sampel-sampel yang dikumpulin. Ya, jadi nanti tuh kita tuh kalau misalnya ada approval material, kita tuh bawa sebanyak itu ya Pak ya, buat kliennya ya? Ya, sesuai yang ada di RAB aja. Jadi kita siapin kalau misalkan materialnya itu sampai 15, sampai 16, ya kita adain semuanya. Pasti diadain semua? Pasti diadain semua. Bahkan di RAB nih ya, udah kita ini lumayan juga effort usahanya itu. Jadi di RAB itu itemnya udah banyak, terus setelah ngelihat barangnya, jadi kalau untuk material finishing itu selalu kita usahain untuk nyediain fisiknya. Karena kenapa? Karena biasanya apa yang ada desain itu nggak selalu sama dengan apa yang barang aslinya gitu. Jadi bahkan di suatu kasus itu kita udah ngajuin sekian banyak material, ternyata banyak yang nggak cocok, kita cariin lagi sampai cocok gitu. Bahkan bisa untuk satu proyek itu ngumpulin bisa buka showroom lah. Sampai sebanyak itu loh. Sampai gudang sampel kita tuh nggak ngerti ada berapa banyak orang. Terbaik emang Sikons. Demi klien. Iya, makanya. Ketenangan klien itu harus emang kita junjung tinggi ya berarti. Betul. Ya, Pak ya. Sekarang kita boleh nggak sih bahas SOP lagi ya? Cuman aman. Aku pengen tahu dong kayak SOP-nya kalau untuk approval material itu gimana sih? Iya. Jadi kalau di Sikons itu SOP-nya kita per progres ya. Jadi kan kalau di SOP kita tuh per progres itu per 20%, terus 40, 60, 80, dan
100 gitu. Jadi kalau approval itu biasanya kita ajukan itu di progres 20%. Karena kenapa? Pas 20% walaupun bangunan belum terlihat ya, bahkan mungkin baru ngedak doang, itu sudah kita ajukan. Karena untuk memfasilitasi tadi keinginan owner yang berubah-ubah, apalagi kalau ada perubahan desain, terus kemudian harus lagi cari materialnya, apalagi material yang belum tentu selalu ready gitu kan. Jadi kita ada spare waktu yang cukup untuk mengakomodir keinginan owner itu. Jadi di 20% kita approvalkan, nanti dari progres 20% itu approvalnya berapa yang disetujui, nanti tinggal sisanya kita ajukan lagi kalau misalkan sampel itemnya sudah ready, ya sampai semuanya disetujui oleh owner. Jadi owner tuh tahu materialnya seperti apa yang akan dipasang. Gitu. Apalagi material finishing kan itu agak sensitif. Berarti biasanya kalau misalnya approval material tuh kalau di Sikon sendiri apa ya? Dibatasi nggak sih? Atau misalnya kita tuh harusnya tuh approval material udah 3 kali deh gitu. Pokoknya kalau misalnya 3 kali ini nggak usah lagi gitu. Atau misalnya karena kita ini ya ke klien ya, karena kita emang menjunjung tinggi kenyamanan untuk klien kan, buat klien lebih tenang gitu. Apakah kita pas approval material itu udah deh yang penting mah mau berapa kali pun yang penting owner tenang gitu. Kalau di Sikon itu sampai owner setuju. Nah, di sini kan kita juga ada irisan dengan arsitek ya. Dan kita tidak bisa jalan sendiri lah gitu ya, istilahnya. Jalan sendiri dan desain itu nggak boleh sampai kabur gitu kan. Jadi yang pasti kita arahkan. Jadi owner mau perubahannya kayak gimana dan dari arsitek rekomendasinya seperti apa, itu kita bantu tuh. Jadi nanti ya sampai owner setuju gitu. Tapi biasanya karena ini ada hubungannya dengan desain, dengan arsitek, ya nggak terlalu banyak sih perubahannya. Karena kan kita ada hubungannya dengan desain. Jadi kalau terlalu kabur juga kita harus bisa membatasi itu daripada owner gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kalau di progress tuh misalkan 20 sampai 40. Nah, di 40 ini waktunya tergantung lama proyeknya ya. Jadi di 40 itu kita sudah membahas approval dan kalau bisa di 40% itu sudah putus semua. Gitu. Biar nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Betul. Jadi nanti ketika kita sudah waktunya beli material, nggak tiba-tiba udah dibeli. Iya sih, benar-benar. Kok nggak jadi gitu kan? Udah dipasang, nggak suka, dibongkar. Nah, kita menghindari itu. Terbaik emang sih. Makanya tujuannya customer satisfaction. Benar sekali, betul banget. Kalau dari purchasing sendiri itu nyiapin segala sesuatunya biar terjalan dengan baik tuh berapa lama sih Pak? Makanya karena kita ada progres tadi itu ya, ada progres proyek per 20%. Nah, kita patokannya di situ. Jadi ketika progres 40% perubahan dan approval itu kita selesai. Nah, sampai progres 60% itu kita sudah mulai cari material tuh. Kalau misalkan yang sudah disetujui langsung nanti di progres 60% kita belanjakan gitu. Sehingga apa yang sudah dikontrak dan disetujui itu biasanya sudah mulai tersedia di progres 60%. Gitu. Jadi emang bener-bener nggak perlu kayak riweh-riweh gitu ya kalau istilahnya. Betul. Jadi klien tuh nggak perlu sibuk nyari sana-sini, biarkan kita yang nyari gitu. Bener. Nah, memang kendalanya ya karena proyek kita tadi jauh di mana-mana, distribusi itu, makanya kita agak spare waktu agak panjang untuk pengadaan itu. Iya. Karena kan mungkin emang kalau ngirim material gitu kan nggak mungkin sehari 2 hari. Betul. Apalagi kalau kayak ke Berau itu bisa sampai 2 minggu di jalan. 2 minggu di jalan. 2 minggu di jalan itu kalau ke Berau. Jadi kan ya lumayan waktunya. Kalau kita mau kirim parsial sendiri-sendiri pasti budget sama waktunya panjang. Tapi kalau gelondongan sekali datang itu juga lumayan ngumpulinnya gitu. Waktu ngumpulinnya itu yang lumayan.
Pak Niam sendiri kalau misalnya approval material itu harus langsung ke lokasi nggak sih? Ya, biasanya kalau untuk approval itu kalau misalkan ownernya memang stay-nya di lokasi sana, biasanya materialnya yang kita kirim ke sana. Jadi nanti project koordinator dan SPV-nya yang akan mengapprovalkan. Nah itu nanti kita juga ada dokumen laporannya. Jadi pokoknya semuanya terdokumentasi. Dan dokumentasi itu nanti juga yang akan kita serahkan tuh ke owner ketika HO. Jadi ini yang disetujui, terus apa aja yang terpasang di rumah tuh semuanya ada gitu. Jadi kalau misalkan pun ketika nanti sudah nggak dikerjakan lagi atau sudah selesai, kita serah terimakan ke owner. Kalau misalkan ada pemeliharaan, itu owner gampang nyarinya. Gitu. Jadi semua sudah fasilitasi lah dengan dokumen itu. Gitu sih. Jadi gitu aja sahabat Sikons ya. Kita di episode keempat sekarang membahas tentang SOP juga tadi, SOP-SOP yang ada kalau misalnya kita mau bangun rumah, dan juga SOP-SOP tentang purchasing gitu kan, dan sedikit-sedikit tentang anggaran. Karena kalau ngomongin anggaran kita nggak boleh banyak-banyak ya. Oke sahabat Sikons, sampai jumpa lagi ya. Pak Niam sekali lagi terima kasih ya. Yuk sama-sama. Ya. Bersama Sikons jadi lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.